Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa timan semuanya. Di antara hujan dan panas yang menjadi pengawal kita pada tiap tahunnya, kita terus tetap akan melakukan ketaatan kita, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan gemar kita, cinta kita pada sunnah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Kemudian kita dalam melakukan semuanya itu perlu pendekatan-pendekatan yang tepat pada pendekatan makna yang kemudian kita olah dalam proses berpikir untuk ditopang ke semuanya itu pada sebuah hujjah yang otentik. Maka bila kita melakukan amal yang kita lakukan tersebut, haruslah kita perlu menimbang, melihat apakah sudah bersih niat kita ketika beramal. Karenanya patut bagi siapapun yang menempuh jalan akhirat, ia benar-benar memperhatikan perkara niat ini. Sungguh tidak ada hal yang berat bagi seorang hamba Allah dalam beribadah kecuali pekerjaan meluruskan niat, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Maka tidaklah sempurna sebuah amal kalau kita tidak dakwahkan dalam sebuah ikatan komunal yang kemudian masuklah kita dalam wilayah sosial untuk mendapatkan teman. Perlu niat yang lurus itu ditemani oleh kawan-kawan atau teman-teman yang bagus. Dalam hal ini Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, kita harus waspada, harus awas, ya, memiliki alert sistem deteksi teman-teman kita siapa, apa dan bagaimana mereka itu. Kita semajlis dengan siapa? Karena kalau kita memiliki teman-teman yang zalim, komunitas yang zalim, organisasi yang di situ berkumpul orang zalim, baik itu organisasi yang mengurusi kepentingan rakyat banyak, orang banyak, umat, atau organisasi yang mengurusi satu kelompok saja berdasarkan profesi atau pendekatan apapun lainnya, apalagi kita melakukan suatu pengkaderan, rekrutmen anggota, tentu kedzaliman itu akan menjadi besar. Bila itu sudah terjadi semuanya, kalau komunitas atau kaum itu mendapatkan sebuah siksa atau azab karena kedzalimannya di dunia, maka kita termasuk bagian dari yang diazab, termasuk yang dihisap dan dimusnahkan, dilumat oleh langit dan bumi karena kedosaan kita itu. Tentara Allah itu terdiri dari pasukannya yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk. Maka dalam hal ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yughzu jaisyun al-Ka'bata, ada suatu pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Wa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sesampainya pasukan itu pada suatu daerah yang luas dan datar, mereka ditenggelamkan, ditelan bumi. Seperti yang kita suka lihat-lihat di film Hollywood itu. Bahkan kasus likuifaksi yang dulu berada di Poso itu adalah fakta. Itu bagaimana pohon kelapa yang tingginya setinggi itu dilumat masuk ke dalam bumi, apalagi kita. Fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika sampai mereka di suatu daerah yang luas dan datar, mereka ditenggelamkan, ditelan oleh bumi, mulai dari yang awal, lini yang pertama sampai lini yang terakhir pasukan itu. Qalat qultu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa ditenggelamkan yang awal sampai yang akhir itu, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak seperti mereka, rakyat biasa, dan orang-orang yang bukan dari bagian mereka. Qala, Rasulullah menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, ditenggelamkan mereka dari yang seluruhnya itu, depan sampai yang awalnya sampai yang akhirnya. Tsumma yub'atsun ala niyyatihim, tapi nanti mereka akan dibangkitkan pada yaumul ba'ats berdasarkan niat mereka. Hadis sahih, ya, riwayat Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua hal ini penting bagi kita untuk menjadi renungan kita
dalam setiap beramal, luruskan niat kita hanya kepada Allah semata. Persembahan amal ini kita sampaikan. Yang kedua, juga dalam aspek pemilihan teman. Teman itu luar biasa, mempengaruhi gaya hidup kita, lifestyle kita. Teman itu bisa yang langsung berinteraksi ataupun teman yang sifatnya di dunia maya. Kita mengidolakan artis-artis tertentu yang lifestyle-nya kita tiru, yang standar kecantikannya, standar fashionnya kita tiru. Kembali misalkan kita berada suatu kelompok yang kemudian kita bersama-sama dalam suatu perjalanan touring katakanlah dengan orang-orang yang zalim. Dari 100 orang itu kita termasuk di antara 10 orang yang tidak zalim. Maka yang 100-100-nya itu akan ditenggelamkan, dihancurkan oleh tentara langit dan bumi dalam bentuk siksaan yang Allah tentukan. Walaupun nanti kita di yaumul ba'ats akan selamat, tapi karena kita selalu seiring sejalan dengan mereka, maka berhati-hatilah. Sebisa mungkin kita pagi, siang, malam kita itu dengan orang-orang saleh. Kalaupun kita berinteraksi dengan orang yang atau berada dalam suatu komunitas yang tidak ideal seperti itu, maka kita tidak akan termasuk bagian dari yang celaka nanti di akhirat. Hadis yang semisal banyak, dan diantaranya idza anzalallahu biqaumin adzaban, apabila Allah menurunkan azab kepada sebuah kaum, asabal adzabu man kana fihim, azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di tengah mereka itu. Tsumma bu'itsu ala a'malihim, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan amal-amal yang mereka kerjakan. Dengan ini mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan, bisa menjadi sebuah alat untuk mempermudah kita proses berpikir, mendapatkan pendekatan makna yang tepat dari alasan-alasan tadi otentik yang dihadirkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.